Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik? Baik. Oke, perkenalkan ya, nama kakak Muneliana, kakak dari Dusun Montong. Kakak salah satu mahasiswa Universitas Islam Negeri Mataram semester 5. Kami di sini bersama kakak-kakak yang lain ingin menyampaikan materi tentang pencemaran lingkungan. Oke, lanjut saja. Oke, lanjut. Nah, ini adalah salah satu gambar yang dimana ini pencemaran lingkungan, ini pencemarannya, ini sesudahnya dan ini sebelumnya. Bisa dibilang dengan after dan before. Next. Siapa yang tahu apa itu pencemaran lingkungan? Pencemaran lingkungan adalah masuknya zat berbahaya ke alam seperti air, udara, tanah, sehingga lingkungan menjadi rusak dan tidak sehat. Sekarang kita lihat, ini salah satu menjadi contoh pencemaran lingkungan. Yang pertama, ini sampah plastik, ini limbah pabrik, ini asap kendaraan, dan ini sampah di sungai. Saya menjelaskan selanjutnya itu tentang jenis-jenis pencemaran. Yang dimana itu pencemaran itu dibagi menjadi 4. Yang pertama, pencemaran udara. Pencemaran udara adalah kondisi di mana udara terkontaminasi oleh zat-zat berbahaya yang dapat merusaknya kesehatan makhluk hidup dan lingkungan. Penyebabnya itu pembakaran sampah, fenomena alam, dan akibatnya itu udara menjadi tidak sehat untuk dihirup. Yang kedua yaitu tentang pencemaran air. Pencemaran air yaitu terjadi ketika sumber air seperti sungai, danau, laut, dan air tanah terkontaminasi oleh polutan. Sudah dijelaskan tadi sama kakak Hila tentang apa itu polutan. Penyebabnya itu pertama sampah plastik, limbah domestik atau limbah rumah tangga, dan akibatnya itu air menjadi kotor dan berbau. Selanjutnya yaitu pencemaran tanah. Pencemaran tanah ini disebabkan oleh sampah non organik. Siapa yang tahu sampah non organik itu seperti apa? Sampah non organik. Nah, daur itu yaitu sampah organik. Sampah non organik itu sampah yang tidak bisa didaur ulang yang dibuat oleh manusia. Contohnya itu botol bekas, plastik juga, kaleng, logam, tempat belinya itu juga styrofoam. Nah, kalau sampah organik seperti kata Rizky tadi itu seperti contohnya itu tumbuhan, dedaunan, juga dan lain sebagainya. Intinya yang dibuat oleh alam, yang organik. Terus pencemaran udara. Pencemaran udara itu disebabkan oleh kendaraan motor yang hitam itu. Ya. Nah, itu pencemaran udara. Dan itu sangat mengganggu pendengaran dan waktu istirahat masyarakat. Next. Sekarang dampak pencemaran lingkungan. Yang pertama itu udara tidak sehat, bisa menyebabkan batuk, sesak nafas, dan lain sebagainya. Menyebabkan juga ikan mati karena tercemar air. Ini contohnya nih, banyak ikan mati. Terus ketiga itu tumbuhan sulit hidup di alam kita karena adanya pencemaran lingkungan tersebut. Next. Nah, cara kita mengatasi pencemaran tersebut dengan 3R. Yang pertama, reduksi, dan recycling. Yang kedua yaitu menanam pohon dan menjaga kebersihan. Dan yang ketiga yaitu tidak membuang sampah sembarangan. Bisa juga dengan cara kemana-mana itu nggak usah terlalu pakai motor, bisa juga dengan jalan kaki. Itu bisa salah satu cara mengatasi pencemaran. Nah, yang terakhir yaitu peran kita di sekolah. Peran kita di sekolah dalam menanggulangi pencemaran
lingkungan ini dengan cara kita membedakan mana sampah organik dan mana sampah non organik. Yang kedua, mengingatkan teman agar tidak membuang sampah sembarangan. Dan yang terakhir itu mengikuti kegiatan bersih-bersih yang ada di lingkungan sekolah. Oke, nah yang kakak bawa ini adalah salah satu contoh cara mengatasi pencemaran lingkungan. Ini yang di dalamnya ini kita buatnya dari botol bekas. Yang kedua ya ini styrofoam. Ini semua yang kita pakainya adalah barang bekas. Bisa kita buat tempat pensil bagus. Oke. Sudah? Ya. Oke.
dari materi hingga kita menjawab soal-soal tersebut. Untuk kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.